Tapi nggak menepis kemungkinan bahwa memang di belakang layar banyak aktor-aktor asing yang bermain. Karena ini bukan pertama kali atau kedua kali MSCI memanipulasi market emerging market. Mereka udah pernah lakukan ini di Yunani, dari MSCI di Argentina. Mereka udah lakukan itu berulang-ulang. Dan mereka sengaja, polanya selalu sama, Pak. Oh ya harus, ini semua masalah geopolitik. Jadi ada istilahnya tuh antek asing gitu juga. Oh ya betul, dan memang mereka yang bikin crash kan memang ini logis lah gitu. Dan mereka nggak suka dengan kita yang kita mau bikin Indonesia jadi lebih baik. Banyak yang nggak suka juga. Kan memang kita lagi ngomongin soal pasar yang katanya becek, pasar yang katanya tidak lagi dipercaya, ada review-review dari MSCI dan sebagainya gitu kan. Tapi menurut Mas Benik sendiri melihatnya itu pasar kita itu seperti apa sekarang hari ini per hari ini? Ya menurut saya pasar kita tetap seksi, emerging market is always seksi, dan MSCI juga mungkin banyak orang yang sebel sama mereka. Saya termasuk yang seneng. Karena ini momen untuk bersih-bersih. Itu dia, kita digoyang-goyang katanya. Iya, buat perbaikan. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Karena jujur-jujur aja kan banyak memang IPO perusahaan menurut saya pun nggak layak IPO, bisnisnya nggak jelas, tapi kok bisa listing gitu kan. Banyak lah gitu. Misalkan ada juga kemarin yang ngefans, mungkin fansnya OJK gitu ya, sebel banget karena dirubah strukturnya. Tapi saya pikir saya seneng. Soalnya gimana, sampai sekarang banyak pinjol ilegal, bunga 2% sehari, masih beroperasi, aneh, judol gitu kan. Banyak lah gitu, memang harusnya kan itu tugas mereka gitu loh, buat bersih-bersih itu. Tapi nggak menepis kemungkinan bahwa memang di belakang layar banyak aktor-aktor asing yang bermain. Karena ini bukan pertama kali atau kedua kali MSCI memanipulasi market emerging market. Mereka udah pernah lakukan ini di Yunani, dari MSCI di Argentina. Mereka udah lakukan itu berulang-ulang. Dan mereka sengaja, polanya selalu sama, Pak. Mata uangnya dihancurin, setelah mata uangnya dihancurin, bursanya dihancurkan. Harga perusahaan jadi diskon semua di Yunani, case Yunani, Jerman masuk. Akuisisi pelabuhan harga diskon, 27 pelabuhan dibeli harga diskon, airport dibeli harga diskon, pabrik-pabrik dibeli harga diskon. Di case sekarang ini ada kemungkinan... Oh ya harus, ini semua masalah geopolitik. Jadi ada istilahnya tuh antek asing gitu juga. Oh ya betul, dan memang mereka yang bikin crash kan memang faktanya kan juga begitu. So ini logis lah gitu, dan mereka nggak suka dengan kita yang kita mau bikin Indonesia jadi lebih baik. Banyak yang nggak suka juga, dan itu normal gitu loh. Mereka harus lakukan dan pertahankan status quo. Ya itu normal. Jadi ada dugaan permainan juga. Kalau ya, melihat perbaikan yang dilakukan pemerintah sekarang, menurut Mas Benik udah tepat sasaran? Menurut saya tepat sasaran. Menurut saya kalau dibikin free flow jadi lebih besar, itu jadi lebih bagus. Pertanyaannya ketika free flow dibuka, ada nggak dana yang bisa ambil? Iya, dari 7,5 ke 15 katanya. Ya. Betul. Pemerintah udah siapin, ada namanya Danantara. Iya. Gitu loh. Jadi saya kadang-kadang amazed juga, hebat juga ya pemerintah berani gitu ya melakukan perlawanan terhadap yang di sana. Seru lah. Tapi tadi juga bahas Mas Wija kemarin tadi bahasnya bilangnya ini bukan soal nominal tadi, bukan soal ada yang beli atau enggak, tapi kepercayaan publik, termasuk kepercayaan dari investor di luar. Menjaga kepercayaan itu kayak gimana kalau menurut Mas Wija? Ya mau nggak mau kita lakukan transparansi, harus bikin lebih akuntabel, harus ada penegakan hukum. Menurut saya agak konyol, kayak SEC di Amerika Serikat tiap tahun ada ratusan direktur masuk penjara gitu loh, karena laporan keuangan kita perlu manipulasi. sefrontal itu. Harus dong, biar orang pede buat invest. Karena agak konyol di Indonesia, mohon maaf, investor Indonesia yang punya RDN jumlahnya nggak nyampe 20 juta orang. Konyol banget. Tapi yang punya kripto, Pak, hampir 50 juta orang. Nah, kok jadi aset kelas yang absurd kayak kripto bisa punya investor lebih banyak dibanding saham? Kan nggak jelas, gue nggak bisa terima gitu. Kita pengen kita kayak negara maju. Lebih dari 50% penduduk kita, 100 juta orang minimum punya RDN. Artinya bursa efek kita hari ini mungkin harganya cuma 8.000, kalau bertambah jadi 100 juta orang, berarti market cap IHSG kita angka 30.000, 35.000. IHSG sangat gampang. Iya, ngelihatnya pasar saham kita juga di reviewnya buruk juga bukan tanpa alasan pasti kan. Berarti ada motif juga dong. Seperti tadi yang dibilang bahwa ada 10
10 saham yang justru paling besar PE-nya gitu kan. Iya. Padahal perusahaannya juga ini. Gitu-gitu aja, tanggapannya gimana? Saya setuju banget. Menurut saya absurd ada perusahaan di bursa efek yang PER-nya itu PER 400, artinya beli saham 400 tahun balik modal. Bisnis apa ini gitu? 400 tahun balik modal. Kayaknya lebih cepat kereta cepat Bandung tuh buat balik modal tuh, dibanding PER 400. Nvidia aja nggak sampai 400 bayangin. 30-50-an gitu Iya, ya. absurd banget gitu loh. Jadi ya saya seneng, jadi lebih sehat lah. Masa sih kita punya perusahaan yang lebih canggih dibanding perusahaan semikonduktor nomor 1 di dunia gitu, sehingga bisa divaluasi setinggi itu? Enggak lah. Tapi ya udahlah. What has been done udah selesai, terjadi, tinggal kita lapihin sesuai dengan deadline-nya MSCI. Yang jadi pertanyaan, kalau kita udah penuhi semua request mereka, ada jaminan nggak Yes, Nah, itu. itu dia. kita nggak di downgrade? Yang udah kejadian di Yunani, walaupun mereka memenuhi apa yang diminta MSCI, tetap dihancurin. Ya tadi juga siapa? Terus gimana tuh untuk menyikapi Rusia sampai dibekukan, ketidakpastian? gitu loh. Dan ini memang yang kita sedang hadapi ini, kalau saya suka bilang itu invisible hand. Orang selalu berkutat soal, mohon maaf, oh mereka punya requirement ini, kamu harus penuhi ketentuan ini, kayak ngerjain PR lah dari MSCI ya. Orang nggak pernah berpikir agendanya apa, dan kenapa harus sekarang? Kenapa nggak tanggal 14 Februari, pas Valentine? Pas Valentine. Ya, lebih seksi. Kita udah bikin Harga hitungan. coklat naik nanti. Harga coklat naik. Karena kita udah bikin hitungan. Harus crash di Q1. Videonya ada di YouTube kita bulan Oktober tahun lalu. IHSG wajib crash Q1, wajib. Kenapa tuh Tapi kenapa harus tanggal Why? ini? Yes, why? Pertanyaannya adalah, pernah nggak investigasi siapa pemiliknya MSCI? Ternyata pemilik MSCI sama dengan pemilik bank sentral yang ada di seluruh dunia. Pemilik MSCI itu ada Citibank, ada Wells Fargo, ada JP Morgan. Oke. That's the owner of MSCI. So mereka ada kepentingan bisnis nggak ya? Pasti. MSCI ini bukan badan amal, bukan yayasan panti asuhan. No, mereka for profit company, harus cetak duit. Buat siapa? JP Morgan and the gang. So yang harus dilihat sama pemerintah sekarang, dan gue yakin mereka juga ada tim intelijen sendiri. Oh, sebetulnya yang kita lihat sebagai manusia awam, soal 7,5%, soal 15%, itu yang di depan mata kan. Yang di belakang mata, mereka harus lihat apa kepentingan dari invisible hand pemiliknya Citibank dan kawan-kawan. Karena kan MSCI sendiri tadi juga dibahas di awal podcast sebagai pemberi review. Kalau pemberi reviewnya aja ada invisible hand yang seperti Mas Menix lihat, itu kayak gimana? Harus dipertanyakan independensinya, kepentingannya. Karena kita juga bisa ini dah mempertanyakan itu, Kuti. sah-sah aja kita pertanyakan itu. Dan yang paling penting kita punya strategi nggak buat ya bernegosiasi, atau kita berani aja kayak Cina sama Rusia. Oh yaudah oke, lu tendang gua dari MSCI, so what? Bursa efek Rusia sampai detik ini masih jalan, fine-fine aja, naik malah. Oke, mungkin Mas Rija ada tanggapan Ya, soal kalau pemaparan saya tadi? melihat ya, saya lama di investment bankers, private equity, hedge fund gitu ya. Cara kita bekerja itu menggunakan beberapa parameter. Apakah itu rating agency, indexing company seperti MSCI. Kenapa? Karena pada saat situasi itu tidak jelas, mereka butuh pegangan. Ketika mereka mau invest di obligasi korporasi di Indonesia, atau mereka mau invest di obligasi pemerintah Indonesia, pegangannya apa gitu. Mereka tidak bisa kemudian melakukan due diligence tersendiri. Mereka pegang kepada sesuatu yang oleh market itu sudah diakui sebagai standar, yaitu rating, apakah itu S&P, Moody's, atau Fitch, begitu ya. Nah ini sama juga masalah indexing ini, mereka sudah punya beberapa yang diakui oleh dunia, FTSE Russell, kemudian ada MSCI, gitu ya. Nah ini memang game mereka ingin memberikan services kepada global client mereka. Kalau mau invest di sini, indeksnya ini segala macam. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Benix, tapi ada aspek lain di mana mereka sebenarnya juga bekerja dengan struktur yang terbaca kok. Ada parameter-parameter yang kalau kita ikuti, ya kita akan berada dalam posisi seperti yang ditunjukkan oleh parameter itu. Misalnya beberapa, kenapa Indonesia mengalami masalah ini? Kenapa Malaysia tidak? Kenapa Singapura tidak? Ya karena kita memang bermasalah.